Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Faroji 60101181003 akan menjelaskan materi khutbah tentang Maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya, karena sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki bulan Rabiul Awal ini, marilah kita mengingat peristiwa tentang kelahiran manusia paling sempurna milik Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwakan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, serta memperbanyak bacaan sholawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan insya Allah akan mendapatkan, kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh umat manusia, bahkan alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basiron wa naziron walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW, ada yang mengutus, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang diutus kepada mereka seluruhnya, yakni alam, dan risalahnya, yaitu rahmat yang bersifat luas. Bahwa Rasulullah SAW bukan sekadar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Allah menyebutkan dengan pujian yang sangat agung. Kemudian sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai ajaran agama yang mengajarkan keselamatan kepada dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi utusannya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya baginda Rasulullah SAW dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan cara mencintai Rasul secara khusus. Namun
kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya dengan memperbanyak membaca sholawat, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah saat pengepungan oleh kaum Quraisy pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Para sahabat menjelaskan Rasulullah telah membuktikan kecintaan terhadap Rasulullah secara nyata. Yang kedua, berkaitan dengan peristiwa Isra al-Mi'raj. Ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepada Rasulullah telah di-Isra Mi'rajkan, Abu Bakarlah yang orang yang pertama meyakini akan kebenaran tersebut. Ketiga, Umar bin Khattab tidak rela dikabarkan telah meninggal, sehingga siapapun yang berani mengatakan berita itu akan dipenggal kepalanya oleh beliau. Keempat, Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Rasulullah dan diabadikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain memperbanyak sholawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun segala kebiasaan. Sikap Rasulullah SAW dengan jalan memperbanyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab Nasainul Ibad karya Imam Namawi, Syekh Al-Iman mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Shibli pun bertanya tentang hal tersebut. Syekh Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW mencium kening Syekh Shibli. Dan mimpinya, Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Shibli? Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli selalu membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah dan sholawat setiap selesai sholat fardu, dan membaca sholawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan akan itu terhadap Syekh Shibli, dan ternyata Syekh Shibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam mimpi Ibnu Mujahid tersebut. Melihat kisah tersebut, bukan hanya beberapa banyak sholawat yang dibaca, namun konsisten terus-menerus istiqomah dan kecintaan sebenarnya kepada Allah yang menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah SAW dan akan mendapatkan cintanya. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu berselawat dan menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita, dan kita semua akan mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yang dirahu alla dini kullihi walau kaurihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa la khariya la hazab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.